wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mutiara Rahmadani Putri, guru fisika di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah, Provinsi Riau. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gaya magnetik. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja penerapan gaya magnetik dalam kehidupan sehari-hari? Yuk simak pemaparannya. Penerapan gaya magnetik dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa fisika sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk penerapan gaya magnetik yang pertama yaitu terdapat pada motor listrik. Motor listrik adalah alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, untuk yang berfungsi sebaliknya, dinamakan dengan dinamo, yang mana dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Motor listrik dapat kita temukan pada peralatan rumah tangga seperti mesin cuci, kipas angin, pengering rambut, dan penyedot debu. Nah, selanjutnya untuk prinsip kerja dari motor listrik. Pada motor listrik, tenaga listrik diubah menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet, yang mana kita sebut dengan elektromagnet. Sebagaimana kita ketahui bahwa kutub-kutub yang sejenis akan tolak-menolak dan kutub-kutub yang tidak sejenis akan tarik-menarik. Maka kita dapat memperoleh gerakan jika kita menempatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang dapat berputar dan magnet yang lainnya pada kedudukan yang tetap. Nah, penerapan gaya magnetik yang kedua yaitu mikrofon. Prinsip kerja elektromagnetik pada mikrofon adalah mengubah energi suara menjadi energi listrik. Mikrofon atau mikrofon merupakan komponen penting dalam perangkat elektronik seperti alat bantu pendengaran, perekam suara, penyiaran radio, maupun alat komunikasi lainnya, seperti handphone, telepon, intercom, walkie-talkie, dan home entertainment seperti karaoke. Pada dasarnya, sinyal listrik yang dihasilkan oleh mikrofon sangatlah rendah. Oleh karena itu, diperlukan penguat sinyal yang mana kita namakan dengan amplifier. Untuk mengenal lebih jauh tentang mikrofon, berikut penjelasannya. Perhatikan gambar. Saat kita berbicara, suara kita akan membentuk gelombang suara dan menuju ke mikrofon. Dalam mikrofon, gelombang suara tersebut akan menabrak diafragma yang terdiri dari membran plastik yang sangat tipis. Diafragma akan bergetar sesuai dengan gelombang suara yang diterimanya. Sebuah kumparan kawat yang terdapat di bagian belakang diafragma akan ikut bergetar sesuai dengan getaran diafragma. Sebuah magnet kecil yang permanen yang dikelilingi oleh soil atau kumparan kawat akan menciptakan medan magnet. Seiring dengan gerakan soil, pergerakan void soil di medan magnet ini akan menimbulkan sinyal listrik. Sinyal listrik yang dihasilkan tersebut akan mengalir ke penguat sinyal atau kita sebut dengan amplifier. Nah, untuk penerapan selanjutnya yaitu terdapat pada pintu kulkas. Penerapan elektromagnet pada pintu kulkas cukup sederhana. Di sekitar permukaan pintu kulkas, umumnya telah terpasang magnet yang akan menarik material besi pada penampang pintu. Gaya tarik-menarik inilah yang membuat pintu kulkas dapat tertutup dengan rapat dan kuat. Nah, penerapan selanjutnya bisa kita lihat pada kompas.
Pada jarum kompas telah terpasang 2 buah magnet tetap yang senantiasa menunjuk ke arah utara dan ke arah selatan. Hal ini disebabkan oleh bumi memiliki medan magnet yang amat besar di bagian utara dan bagian selatan. Sifat magnetik yang bertolak belakang ini menjadikan arah utara menunjuk ke arah selatan, begitupun sebaliknya. Mengenai hal tersebut, kompas yang banyak diproduksi saat ini telah dimodifikasi sedemikian rupa dengan akurasi ketetapan dengan petunjuk arah yang begitu otentik, sehingga tidak perlu khawatir akan bertukar arah. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu bel listrik. Bel listrik lebih banyak dimanfaatkan sebagai simbol, peringatan, isyarat, atau penanda khusus terhadap suatu peristiwa atau kejadian. Alat ini pada umumnya dapat kita temukan di sekolah, halaman rumah, dan acara perlombaan lainnya. Bunyi nyaring yang dihasilkan oleh bel listrik berasal dari aliran listrik yang muncul pada saat tombol pengaktifan kita tekan. Aliran listrik tersebut selanjutnya akan memberikan energi elektromagnetik menuju interruptor. Interruptor inilah yang selanjutnya akan menarik pemukul sehingga mampu menimbulkan bunyi nyaring. Jika tombol pengaktifan berhenti ditekan, maka secara otomatis listrik berhenti mengalir sehingga bunyi bel pun akan terhenti. Nah, ketika di sekolah, bel istirahat dan bel pulang yang akan selalu kalian tunggu-tunggu, bukan? Nah, selanjutnya akan kita bahas tentang alat ukur listrik seperti voltmeter, ampermeter, dan galvanometer, yang mana dari kesemua alat tersebut, yang mana prinsip kerjanya menggunakan jenis kumparan yang berputar. Salah satu bagian utama dari alat ini adalah inti besi lunak yang mana berbentuk silinder yang tidak dapat berputar. Pada inti besi lunak tersebut dililitkan kawat sehingga membentuk suatu kumparan dan diletakkan di antara pasangan kutub magnet permanen, sehingga alat-alat tersebut dapat berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya sifat kemagnetan bahan. Berdasarkan kemagnetannya, benda dapat digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama, bahan magnetik atau kita kenal dengan ferromagnetik. Nah, yang dimaksud dengan ferromagnetik adalah bahan yang dapat ditarik dengan magnet dan dapat dimagnetkan, seperti besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang kedua, bahan non-magnetik. Bahan non-magnetik ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu bahan paramagnetik. Nah, yang dimaksud dengan bahan paramagnetik ini yaitu bahan yang ditarik dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Contohnya yaitu aluminium, platina, dan tembaga. Nah, yang kedua yaitu bahan diamagnetik, yaitu bahan yang ditolak oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Contohnya seng, merkuri, dan emas. Nah, itulah penjabaran tentang penerapan gaya magnetik dalam kehidupan sehari-hari, alat ukur, dan sifat kemagnetan bahannya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian belajar di rumah. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.